Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Baik, di kesempatan kita kali ini kita akan belajar tentang bab baru ya, yaitu tentang tanah dan keberlangsungan kehidupan dengan subpertemuan peranan tanah dan organisme tanah bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita ya, kita berkenalan dulu dengan kompetensi dasar ya. Ada dua ya, yaitu 3.9 menghubungkan sifat fisika dan kimia tanah, organisme yang hidup dalam tanah dengan pentingnya tanah untuk keberlanjutan kehidupan. Terus yang 4.9 menyajikan hasil penyelidikan tentang sifat-sifat tanah dan pentingnya tanah bagi kehidupan. Baik, untuk selanjutnya itu tentang materi yang akan kita pelajari ya. Di pertemuan pertama kita akan belajar tentang peranan tanah dan organisme tanah bagi kehidupan, dan di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang proses pembentukan tanah dan komponen penyusun tanah. Untuk materi bahan ajarnya masih tetap sama ya, buku elektronik IPA-nya silahkan dibuka. Kalau kalian punya buku cetaknya silahkan dibuka ya, serta ada handout khusus untuk bab struktur tanah ya. Baik, langsung saja kita langsung masuki pelajaran kali ini ya. Oke, kira-kira ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar seseorang yang sedang membajak sawah ya, menggunakan kerbau. Kira-kira tujuan dari membajak sawah ini apa? Ya, yang jelas membajak sawah itu tujuannya adalah untuk menggemburkan tanah ya, agar mudah untuk ditanami. Biasanya kalau dibajak seperti ini biasanya akan ditanami oleh padi ya. Ini salah satu gambaran yang akan kita pelajari di bab kali ini ya, yaitu tentang tanah dan pemanfaatan tanah bagi kehidupan manusia serta makhluk apa saja yang hidup di dalam tanah, di permukaan tanah, dan pemanfaatan tanah bagi keberlangsungan kehidupan ya. Nanti kita akan bahas semuanya. Baik, yang pertama, peran tanah bagi kehidupan ya. Yang pertama, sebagai tempat hidup untuk makhluk hidup ya, baik itu manusia, hewan, tumbuhan maupun bakteri pengurai. Yang kedua, sebagai penyedia keperluan manusia. Dan yang ketiga, sebagai penyedia dan penyaring air. Yang pertama yaitu sebagai tempat hidup makhluk hidup ya. Makhluk hidup apa saja yang hidup di dalam tanah maupun di atas permukaan tanah ya. Yang jelas manusia itu hidup di atas tanah ya, di atas permukaan tanah. Terus ada tumbuhan ya, tumbuhan yang besar-besar itu juga hidup di atas permukaan tanah, tapi akarnya itu menghujam ke dalam tanah ya. Seperti ditunjukkan oleh gambar ya. Gambar yang kanan bawah itu tanaman salak ya, itu akarnya menghujam ke dalam tanah. Jadi tanah diperlukan sebagai media hidup tanaman. Yang berikutnya ada makhluk hidup yang hidup di dalam tanah, contohnya seperti cacing ya. Cacing itu hidupnya di dalam tanah ya. Selain cacing apalagi? Ada kaki seribu, ada lipan dan lain sebagainya ya. Makhluk-makhluk hidup tadi itu hidup di dalam tanah. Selain itu ada juga bakteri ya, bakteri dan dekomposer ya, termasuk jamur itu hidup di dalam tanah. Yang berikutnya sebagai penyedia keperluan manusia ya. Jadi semua kegiatan manusia itu pasti dilakukan di permukaan tanah ya. Manusia hidup membuat rumah itu di atas permukaan tanah. Manusia beraktivitas, belajar, sekolah, olahraga juga dilakukan di atas permukaan tanah. Bahkan hasil bumi ya yang ada di dalam tanah itu dimanfaatkan
untuk keperluan manusia seperti proses penambangan emas, batu bara, bahkan minyak bumi, itu semuanya dieksplorasi dari dalam permukaan tanah. Jadi kesemuanya itu untuk keperluan manusia. Yang berikutnya sebagai penyedia air dan sebagai penyaring ya, atau filter air. Jadi air yang dibutuhkan oleh manusia itu ada air tanah, ada air hujan ya. Nah, kalau nggak ada hujan berarti otomatis manusia akan memanfaatkan air tanah. Air tanah bisa diperoleh dari sumber mata air maupun dari sumber sumur ya. Terus air yang telah digunakan manusia itu kan umumnya tercemar ya. Nah, pencemaran air ini kemudian akan masuk ke tanah dan akan disaring oleh tanah sehingga menghasilkan air yang jernih kembali ya. Jadi tanah selain sebagai penyedia, sebagai tandonnya air, berfungsi juga sebagai filter ya untuk menyaring air yang kotor. Berikutnya, nah, peran organisme tanah. Yang pertama ada yang namanya dekomposer ya. Dekomposer yaitu organisme tanah yang dapat menguraikan bahan organik dari sisa makhluk hidup ya. Itu bisa berupa daun yang jatuh atau bangkai ya, bangkai hewan maupun tumbuhan, serta proses pelapukan batuan menjadi unsur anorganik. Di sini yang termasuk dekomposer yaitu jamur dan juga bakteri ya. Bakteri maupun jamur ini menjalankan fungsinya sebagai pengurai ya, menguraikan sisa-sisa atau bangkai dari makhluk hidup ya. Terus selain itu berfungsi juga sebagai proses pelapukan batuan menjadi unsur anorganik yang lebih kita kenal dengan istilah mineral tanah. Yang berikutnya ada reaksi kimia tanah ya. Bakteri Nitrobacter berperan dalam menguraikan materi organik kompleks yang berasal dari sisa makhluk hidup menjadi senyawa nitrat yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Ya, selain itu mikoriza ya, yaitu jamur yang bersimbiosis dengan tumbuhan akan meningkatkan kemampuan tumbuhan dalam menyerap unsur hara berupa fosfor. Ya, jadi reaksi kimia tanah ini salah satunya dibantu oleh bakteri Nitrobacter ya. Itu sangat bermanfaat dalam proses pembentukan senyawa nitrat ya. Senyawa nitrat ini sendiri sangat dibutuhkan oleh tumbuhan sebagai makanan ya, dalam tanda kutip itu nutrisi ya, bahan baku untuk fotosintesis. Jadi seperti itu. Yang berikutnya peran organisme tanah yaitu sebagai pengurai polutan dalam tanah. Organisme tanah dapat berperan sebagai agen biologis yang mampu membersihkan polutan dalam tanah. Sumber polutan utama tanah biasanya berasal dari kegiatan pertanian menggunakan pupuk dan pestisida dalam jumlah besar. Tentunya pupuk dan pestisida ini adalah pupuk dan pestisida buatan ya, atau pupuk kimia. Itu kalau pemakaiannya itu berlebihan ya jelas akan dapat mencemari tanah. Jadi tanah nggak sehat, nggak tambah sehat, malah jadi terpolusi ya. Yang berikutnya sebagai pencegah penyakit tanah ya. Tanah itu sendiri dikatakan memiliki kondisi normal ya jika tanah memiliki senyawa organik dan aktivitas organisme di dalam tanah itu sangat tinggi ya. Pada saat itu organisme tanah dapat melawan organisme penyakit ya atau patogen yang masuk ke dalam tanah. Jadi kalau tanah itu sehat itu jika senyawa organik dan aktivitas organismenya itu tinggi. Tapi jika tanah itu dikatakan berpenyakit ya, itu jika aktivitas organismenya itu nggak tinggi ya, alias rendah. Baik, selanjutnya sebagai pemberi pengatur tekstur tanah ya. Tekstur tanah itu sendiri ditentukan oleh ukuran butiran utama tanah atau kombinasi dari ukuran butiran yang paling melimpah.
Aktivitas biologis organisme tanah berpengaruh dalam pembentukan butiran-butiran penyusun tanah sehingga menentukan tekstur tanah. Ya, berdasarkan tekstur tanah itu tanah dibagi menjadi tiga macam jenis tanah. Yang pertama ada yang namanya tanah liat. Tanah liat itu yang sebelah kiri, ini tanah liat. Yang tengah ini adalah tanah pasir, dan yang sebelah kanan ini adalah tanah lempung. Ya, apa beda dari ketiga jenis tanah ini? Kalau tanah liat, ya, itu memiliki ciri butiran-butiran yang sangat kecil, ya, itu kurang dari 0,002 mm, ya. Terus teksturnya kompak dan memiliki pori-pori kecil yang tidak saling terhubung. Sifat lain dari tanah liat yaitu tidak mudah dilewati air, ya. Dalam artian tanah liat itu sangat baik dalam menyimpan atau menahan air. Ya, jadi itu ciri dari tanah liat. Sedangkan untuk tanah pasir, ini gambar yang tengah-tengah, ini memiliki ciri-ciri tekstur berbutir kasar, yaitu antara 0,1 sampai 2 mm. Ya, tidak mampu membentuk struktur yang kompak dan memiliki pori-pori besar yang saling terhubung. Ya, dari sifat-sifat itu akibatnya apa? Tanah pasir tidak dapat atau kurang baik dalam menyimpan air, ya, atau menahan air. Artinya ketika air itu melewati tanah pasir, maka air itu dengan mudah melewatinya, ya. Sedangkan untuk tanah jenis yang ketiga ini adalah tanah lempung, ya. Tanah lempung itu adalah tanah yang terdiri atas campuran pasir, tanah liat, dan debu. Jadi kombinasi antara kedua jenis tanah ini, ya, sama debu. Itu tanah lempung. Sehingga ciri-cirinya, ya, kombinasi antara keduanya, ya. Jadi sedikit mudah dilewati, sedikit dapat menyimpan air. Terus tekstur tanahnya, butirannya itu, ya, antara 0,002 sampai 0,1, ya. Jadi sedang, nggak terlalu kasar, nggak terlalu halus. Itu tekstur dari tanah lempung. Baik, untuk peran organisme tanah yang berikutnya, ya, sebagai pengatur kegemburan dan struktur tanah, ya. Struktur tanah merupakan susunan partikel-partikel tanah yang terikat satu sama lain. Struktur dan kegemburan tanah saling berkaitan. Organisme tanah mampu membentuk pori-pori yang dapat menggemburkan tanah serta memungkinkan terjadi aerasi tanah. Ya, proses pembuatan pori-pori tanah ini biasanya dilakukan oleh aktivitas cacing tanah, lipan, dan kaki seribu yang hidup di dalam tanah, ya. Terus ciri dari kesuburan tanah itu ditandai dengan tingkat aerasi tanah yang tinggi, ya. Jadi seperti itu. Mungkin dari paparan materi kali ini, mungkin kalau ada yang masih belum jelas bisa ditanyakan, ya, langsung japri ke nomor saya atau di grup kelas, ya. Jika tidak ada pertanyaan, seperti biasa saya kasih tugas, ya. Tugasnya ada 2 soal, silakan dikerjakan dengan baik dan dikumpulkan paling lambat pukul 15.00 untuk mendapatkan nilai maksimal, ya. Tugasnya: 1. Jelaskan perbedaan tanah liat, tanah pasir, dan tanah lempung berdasarkan sifatnya, ya. Yang nomor 1 ini paling tidak kamu jelaskan 2 lah, ya. Perbedaan sifatnya masing-masing 2. Terus yang nomor 2, apa yang terjadi jika dekomposer tidak ada di dalam tanah? Silahkan dijelaskan, ya. Jadi ada 2 soal, silahkan dijawab dengan sebaik-baiknya, ya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang barokah. Akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.